Nah, tentu saja ini masih menyambung dari materi sebelumnya. Jadi di video ini adalah diskusi yang kedua sebetulnya dari diskusi dengan Indonesia Career Center Network. Di sini pertanyaannya adalah kemudian lebih ke orang dari akademis yang pindah ke industri, itu apa yang kira-kira bisa diantisipasi atau diharapkan. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa impact atau dampak yang dapat diharapkan atau kontribusi mungkin ya yang dapat diharapkan dari seorang akademisi yang kemudian masuk ke dunia industri. Dari pengalaman saya yang pertama sesungguhnya adalah mereka bisa membantu untuk merefreshing, menyegarkan kembali teori-teori dasar yang mungkin orang yang sudah lama berkecimpung di industri itu sudah lupa atau sudah tidak angkat lagi karena tentu saja tantangannya berbeda, tekanannya berbeda. Contoh yang gampang misalkan karena saya di teknik elektro ya. Misalkan di teknik elektro, kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kita anggap rumit, misalnya tentang kelistrikan gitu ya. Padahal ternyata teori dasarnya simple. Teori dasarnya adalah hukum Ohm, bagaimana hubungan tegangan arus dan tekanan. Yang ketika kita ingat lagi teori-teori dasar ini, kita akhirnya bisa menghasilkan atau mendeliver hasil dari proyek atau pekerjaan kantor industri yang betul-betul firm, yang betul-betul mantap, karena kita yakin bahwa ini memang didukung oleh fundamental teori yang kuat. Nah, orang-orang dari akademisi ini sebenarnya bisa membantu kami merefresh lagi teori-teori dasar, teori-teori fundamental ini, sehingga kita juga bisa mendeliver hasil dengan lebih mantap, lebih yakin, dan kalau ada memang teori baru yang ternyata applicable, mungkin bisa memecahkan solusi yang lebih efektif. Dan tentu saja begitu di industri kita bicara bahwa kita bisa mendeliver hasil dengan lebih mantap, dengan lebih yakin, ujung-ujungnya akan membuat kita menghemat resource karena kita tidak perlu berlama-lama mencari justifikasi ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan didukung oleh fundamental teori yang baik, yang kuat. Jadi ujungnya penghematan. Yang kedua, membawa teori baru ini atau hasil penelitian dari manapun. Jadi tidak mesti dari tempat di mana dia dulunya sibuk sebagai akademisi, karena sebagai akademisi kita sering dituntut untuk membaca teori-teori baru dan membaca hasil-hasil penelitian dimanapun di dunia ini, sehingga kita selalu mengupdate ilmu kita. Nah, proses yang kita sudah alami di kampus tadi untuk membaca teori-teori baru, mendapatkan update dari hasil-hasil penelitian ini, ketika kita bawa ke industri, mungkin kita bisa langsung melihat, oh ternyata ini bisa diaplikasikan dengan dalam tanda kutip mudah di industri. Jadi seringkali ada hal-hal yang di industri sudah lama bingung gitu ya. Ketika ada orang akademisi yang fresh, yang membawa hasil-hasil penelitian dan teori-teori baru ini, ternyata itu bisa memecahkan masalah yang ada. Di dunia kelistrikan, contohnya misalnya saya alami, ketika kita di industri bingung tentang masalah kestabilan sistem tenaga listrik, ternyata itu karena kita masih berbasis pada teori-teori yang lama, atau masih berbasis pada software-software yang lama. Ternyata ketika kita tahu bahwa ada hasil penelitian misalnya di Kanada yang sebetulnya membawa teori baru yang memecahkan masalah yang tadi kita sulit pecahkan, aplikasinya ternyata sangat mudah. Jadi ini sekali lagi kontribusi akademisi ketika mereka kemudian masuk ke dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah yang dia bawa sebetulnya bukan hanya dirinya, tapi dia membawa jaringan talenta akademisi ke industri. Yang paling mudah adalah ketika orang dari perguruan tinggi pindah ke industri, dia tahu kira-kira mahasiswa-mahasiswa atau tipe-tipe mahasiswa atau model-model pendidikan di kampusnya dia dulu atau di kampus di mana dia tahu gitu ya, yang kira-kira akan cocok untuk dibawa ke industri di mana dia kemudian terlibat. Jadi ini juga sebenarnya akan sangat membantu karena kadang-kadang industri juga, bayangkan lulusan itu kan banyak sekali, setiap tahun ada ratusan ribu, puluhan ribu mungkin yang lulus, dan untuk misalkan human resource mendeteksi siapa sesungguhnya yang cocok untuk dibawa ke industrinya itu juga sesuatu permasalahan tersendiri. Nah, dengan ada orang industri yang pindah, talenta ini otomatis terbawa oleh dia. Jadi jaringan talenta ini otomatis terbawa oleh dia, gampangnya dia mempermudah kerja rekrutmen, mempermudah kerja human resource untuk mencari talent-talent yang dibutuhkan di industri spesifik tertentu. Dan yang keempat adalah bukan cuma jaringan talent orang muda, tapi juga memberikan jaringan akses spesialis peneliti di akademisi ke industri. Jadi ketika ada masalah-masalah sulit di industri,
yang sangat spesifik, yang memang membutuhkan keilmuan yang tinggi, kita tahu siapa sih spesialis-spesialis, pakar-pakar yang di Indonesia yang mengerti masalah itu. Dan sayangnya sampai saat ini kadang-kadang ini sudah jalan di industri, tapi di luar negeri. Atau di Indonesia kadang-kadang mereka ketika butuh spesialis, mereka mencari spesialis dari luar negeri. Kenapa? Karena tidak kenal kata sayang, karena tidak ada keterkenalan atau orang industri tidak tahu apa sih sebetulnya pakar-pakar yang ada di akademisi dan apa yang bisa mereka kontribusikan ke dunia industri. Nah, ini yang diharapkan bisa dijembatani dibawa oleh orang akademisi yang kemudian masuk ke dunia industri. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan yang kedua, apa dampak atau kontribusi yang bisa diharapkan dari orang yang lama di akademisi yang kemudian pindah ke dunia industri.